Baik. Selamat pagi Bu Puji. Mari Pak Usman. Terima kasih atas waktunya. Pagi ini saya ingin wawancara sebentar terkait dengan supervisi yang akan saya lakukan nanti di kelas Bu Puji. Adapun pagi ini di percakapan observasi kelas saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pembelajaran Bu Puji. Jadi saya nanti akan melakukan observasi di kelasnya Bu Puji, dan Bu Puji bersedia supervisi itu dilakukan pada hari Senin, kalau benar? Iya Pak, benar. Saya bersedia dilakukan pada hari Senin. Di Senin 27 Maret 2023. Nanti sekitar jam berapa mulainya? Insya Allah akan mulai jam 7 pagi. Jam 7. Baik. Karena ini Bu Puji mengajarnya di TK, maka pelajarannya ya, terkait dengan TK itu kelas PAUD, kelas A. Kelas A. Sekarang saya pengen tahu tujuan pembelajaran yang ingin didapatkan Bu Puji dari pembelajaran yang akan dilakukan itu apa saja tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang ingin saya dapatkan itu tujuannya yang pertama yaitu anak-anak terbiasa ibadah sesuai agamanya. Dan selanjutnya anak-anak dapat melakukan beberapa gerakan secara terkoordinasi. Yang selanjutnya anak dapat menyelesaikan masalah sederhana yang dia atau mereka hadapi. Yang selanjutnya anak terbiasa mandiri. Untuk yang terakhir, anak dapat membuat karya seni sesuai kreatifnya masing-masing. Jadi Bu Puji tujuan pembelajarannya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya? Iya. 5 Pak, 6. Nah, dari 6 tujuan pembelajaran itu, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu yang mana? Tujuan pembelajaran yang mana? Area pengembangan yang hendak dicapai yaitu yang pertama, anak-anak dapat menyelesaikan masalah sederhana yang anak-anak hadapi. Kemudian selanjutnya, anak dapat mengenal huruf awal. Oh, jadi dua itu ya yang ingin dicapai. Anak-anak dapat menyelesaikan masalah sederhana, kemudian anak-anak dapat mengenal huruf awal. Baik, untuk mencapai itu, kira-kira strategi apa yang Bu Puji persiapkan? Strategi yang saya siapkan di sini karena anak-anak itu sangat suka dengan gambar-gambar, maka di sini saya akan mempersiapkan strategi yang pertama yaitu mempersiapkan gambar untuk praktek menyelesaikan masalah. Yang kedua, mempersiapkan gambar dan tulisan berupa garis, titik untuk ditebalkan. Yang ketiga, memberikan pertanyaan tematik sesuai tema hari itu. Oh iya, berarti Bu Puji sudah punya 3 strategi berarti. Karena anak lebih suka dengan gambar, Bu Puji mempersiapkan materi pembelajarannya berupa gambar ya, gambar perfect, dan membuat tulisan dengan cara menebalkan garis titik. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik. Baik. Bagaimana keadaannya Bu Puji sekarang? Mohon maaf sekali dikarenakan saya itu nembe kurang fit untuk hari ini, dan saya juga nembe hamil muda, maka mungkin saya hari ini kurang maksimal. Ya tidak apa-apa. Saya yang minta maaf karena kondisinya Bu Puji sedang tidak sehat, tapi saya tetap akan hadir di kelas Bu Puji untuk melakukan supervisi. Mohon maaf ya Bu Puji, meskipun kondisi sedang tidak fit, saya harap nanti Bu Puji tetap bisa melaksanakan tugasannya di dalam kelas dengan mungkin hanya itu saja. Nanti setelah waktu masuk, anak-anak masuk, nanti saya akan ikut masuk, itu mohon izin saya mau mengawasi, mau
lihat, mau melakukan observasi kira-kira mana saja yang sudah berhasil Nina capai dan mana saja yang masih perlu diperbaiki. Jadi mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdoa mulai.
Iki lho. Iki anak iki lho, kene doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Usman. Baik, hari ini seperti janji saya waktu itu, Senin 27 Maret tahun 2023, kan Bu Puji melakukan praktek mengajar. Di situ saya melakukan supervisi dan saya juga sudah melakukan pra-observasi kelas. Seperti janji saya, hari ini saya akan melakukan pasca observasi ya, melakukan observasi pasca observasi. Baik, hari ini saya akan menyampaikan dulu apa yang sudah Bu Puji capai kemarin. Saya akan menyampaikan lembar observasi saat pembelajaran di kelas, saat Bu Puji melakukan praktek mengajar. Yang pertama yaitu keaktifan siswa. Itu alhamdulillah sudah ada, keaktifan siswa sudah muncul, meskipun ada 1 atau 2 anak yang fokus bermain sendiri. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran itu sudah ada, tujuan pembelajarannya semua terlaksana dengan baik. Di situ saya melihat Bu Puji melakukan semua tujuan pembelajaran yang ada di RPP. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai itu saya lihat sudah tercapai dengan baik. Kemarin Bu Puji area pengembangan yang hendak dicapai itu apa ya? Oke, kemarin area pengembangan yang hendak saya capai itu anak dapat menyelesaikan masalah sederhana yang dihadapi, kemudian anak dapat mengenal huruf awal. Baik, jadi kemarin saya lihat Bu Puji sudah tercapai atau sudah berhasil untuk mencapai itu. Kemudian yang terakhir, pengelolaan kelas. Guru atau Bu Puji kemarin melakukan pengelolaan kelas meskipun belum maksimal ya. Iya, masih ada 2-3 anak. Kemudian di sini saya beri catatan tambahan, itu perlu adanya bimbingan khusus bagi siswa yang kemampuannya kurang. Mungkin lain waktu, ini karena sendiri jadi
agak sulit, mungkin layak waktu bisa menggunakan kalau sudah ada guru pendamping mungkin hal ini bisa dilakukan dengan lebih maksimal lagi. Kemudian ada juga beberapa siswa yang hanya fokus bermain sendiri ya kemarin ya. Iya. Baik, hari ini saya akan bertanya sedikit kepada Bu Puji. Terima kasih karena Bu Puji sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya ya terkait dengan praktek mengajar kemarin 27 Maret 2023. Baik, kemarin kan Bu Puji mengambil tujuan menyelesaikan masalah sederhana yang dihadapi dan anak dapat mengenal huruf awal. Itu kenapa Bu Puji ambil itu? Karena menurut saya disinilah kelemahan dari anak-anak tersebut. Jadi Bu Puji ambil itu karena Bu Puji ingin meningkatkan tujuan pembelajaran yang menyelesaikan masalah sederhana yang dihadapi dan mengenal huruf awal, karena Bu Puji menganggap disitulah letak kelemahannya ya. Baik, sebelum kita lanjutkan percakapan kita, semoga percakapan ini nanti dapat memberikan manfaat bagi saya sendiri maupun Bu Puji ya. Baik, saya akan mulai bertanya. Untuk tujuan pembelajaran kemarin, kira-kira menurut Bu Puji, kalau menurut saya kan sudah tercapai. Kalau menurut Bu Puji itu sudah tercapai apa belum? Area pengembangan yang hendak dicapai kemarin, 2 area itu. Untuk area pengembangan yang dicapai kemarin, insya Allah semua sudah terlaksana, sudah dicapai. Baik, berarti menurut Bu Puji itu sudah terlaksana dengan baik ya. Berarti sependapat dengan saya bahwa apa yang hendak Bu Puji capai sudah tercapai dengan baik. Kira-kira adakah ukuran keberhasilan kalau sudah tercapai, kalau tujuan pembelajaran itu sudah tercapai, itu ukurannya apa? Apakah anak-anak yang sebelumnya tidak mengenal huruf awal menjadi huruf awal atau bagaimana? Menurut Bu Puji bagaimana? Gini ya, anak-anak sekarang sudah lebih bisa mengenal huruf awal, yang tadinya itu belum bisa, yang tadinya itu belum tahu. Untuk sekarang anak-anak alhamdulillah sudah dapat mengetahui huruf-huruf awal. Baik, itu salah satu contoh ya, indikator keberhasilan bahwa anak-anak, bahwa area pengembangan yang hendak dicapai Puji itu sudah terlaksana dengan baik. Begitu pula dengan menyelesaikan masalah sederhana yang dihadapi. Menurut Bu Puji, sudahkah ada peningkatan? Ya, alhamdulillah untuk anak-anak sekarang sudah ada peningkatan. Yang tadinya itu mereka ada masalah-masalah kecil tidak bisa menyelesaikan, dan sekarang alhamdulillah sudah, misalkan mereka anak-anak ada masalah, mereka sudah dapat menyelesaikannya dengan sendiri. Baik, sekarang sudah ada peningkatan, anak-anak bisa menyelesaikannya sendiri. Baik, kembali ke mengenal huruf awal ya. Contohnya peningkatan huruf apa yang berhasil dicapai anak kemarin itu? Misalkan huruf awal baju gitu, terus dia bisa mengenalkan huruf awalnya apa gitu, dia bisa. Oh ya, seperti itu. Baik, lalu kemudian untuk yang menyelesaikan masalah sederhana, misalnya kalau untuk yang di luar pembelajaran ada nggak? Misalnya ada masalah terus anak-anak bisa menyelesaikan sendiri, misalnya apa? Oke. Untuk anak-anak ya, misalnya mereka salah paham, misalkan seperti itu, salah paham, mereka bisa menyelesaikannya sendiri, seperti itu. Oh, misalnya anak salah pahamnya itu berantem atau bagaimana? Oke, misalkan berebut sesuatu, berebut permainan atau apa gitu kan, misalkan awalnya si anak A lagi bermain, terus yang B dia langsung datang, langsung main serobot, terus ini kan tadinya punyaku gitu, tadi mereka berebut tapi
terus bisa menyelesaikannya sendiri. Oke, baik. Berarti itu ya indikator keberhasilan bahwa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai Bu Puji sudah tercapai. Baik. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana Bu Puji sekarang dalam pencapaian tujuan itu? Dalam pencapaian dua tujuan tadi, kira-kira 1 sampai 10, Bu Puji itu berada di angka berapa? Insya Allah 8. Baik, baik. Berarti Bu Puji sekarang sudah berada di posisi 8. Kira-kira adakah kesempatan atau kemungkinan Bu Puji dapat meningkatkan angka itu dari 8 menjadi 9 atau mungkin 10? Nggih, insya Allah saya nggih. Insya Allah ada ya kemungkinan itu. Nah, kira-kira untuk mencapai itu, kira-kira kekuatan apa yang sudah Bu Puji miliki untuk mencapai itu? Misalnya apa? Misalnya apakah Bu Puji itu sudah mulai belajar tidak hanya di sekolah, tidak hanya di pertemuan, mungkin ada tempat belajar lain yang menjadi sumber kekuatan Bu Puji untuk meningkatkan pencapaian yang sudah Bu Puji capai sekarang. Mungkin belajar dari mana? Nggih, selain di sekolah, saya juga di pertemuan-pertemuan atau YouTube seperti itu untuk belajar meningkatkan kemampuan. Nggih. Berarti selain di pertemuan dan di sekolah, Bu Puji memanfaatkan media YouTube dan internet ya yang ada di sekolah. Kemungkinan bisa nggak Bu Puji meningkatkan itu? Yakin, seberapa yakin? Insya Allah yakin. Oh baik, insya Allah yakin sekali ya. Kira-kira adakah hambatan yang Bu Puji alami untuk dalam rangka proses itu, proses peningkatan itu? Kemungkinan ada nggak hambatan atau gangguan yang menghalangi kamu dalam meraih tujuan itu? Nggih, kalau hambatan kemungkinan Mungkin dari alat. mungkin dari alatnya, mungkin mungkin dari alatnya. Jadi kekurangan media atau APE gitu? Iya, kekurangan media, APE. Oh baik, mungkin hambatannya ya itu ya. Mungkin adakah hambatan lain selain itu? Pembagian waktu atau perencanaan, adakah kesulitan? Nggih, untuk pembagian waktu. Baik, pembagian waktu sedikit ada kesulitan nggih. Baik. Misalnya untuk tadi kan Bu Puji mengatakan ada kesulitan di APE dan waktu. Kalau kesulitan di APE itu kira-kira ada nggak solusinya untuk menghadapi itu, untuk menyelesaikan itu? Untuk APE mungkin saya akan mengganti dengan alam nggih. Untuk tidak fokus ke itu, teman ke saya mungkin akan menggantikan dengan bahan alam. Oh, jadi Bu Puji tidak terpaku pada APE yang beli ya. Jadi punya alternatif lain atau solusi menggunakan media alam seperti itu? Nggih, ya. Baik. Kemudian yang satunya tadi hambatannya apa tadi? Waktu. Oh ya, pembagian waktu ya. Untuk solusi atas pembagian waktu itu kan Bu Puji mengalami kesulitan membagi waktunya. Kira-kira solusinya apa? Mungkin kerjasama atau bagaimana? Yes. Saya akan bekerja sama dengan guru pendamping atau guru yang lain. Berarti ketika Bu Puji mengalami kesulitan membagi waktu, Bu Puji akan bekerja sama dengan guru lain seperti itu ya? Iya, seperti itu. Ya, baik. Kemudian selanjutnya apa rencana Bu Puji untuk mencapai tujuan itu, meningkatkan yang dari nilai 8 terus menjadi 9, adakah rencana khusus? Ya, rencananya di sini saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan rencana saya tersebut. Mungkin dengan ikut diklat atau pelatihan?
Nggih, mungkin dekat dengan ikut pelatihan-pelatihan. Oh ya, baik. Berarti Bu Puji di sini punya rencana khusus untuk mencapai tujuan itu, mungkin dengan cara menambah pengetahuan melalui diklat ya. Hmm. Kemudian bagaimana jangka waktunya? Kira-kira Bu Puji akan melakukan peningkatan tersebut kapan gitu? Apakah segera saat ini atau kapan? Ya, insya Allah akan segera saya laksanakan. Kira-kira kapan? Mungkin sekitar 1 minggu. Oh baik, berarti 1 minggu lagi Bu Puji akan berencana melakukan peningkatan ya. Peningkatan tujuan area pengembangan yang hendak dicapai. Baik, mungkin untuk pertanyaan yang lain, mungkinkah Bu Puji akan mengembangkan area pengembangan yang lain selain yang 2 tadi, yang masalah sederhana yang dihadapi, mengenal huruf awal? Mungkinkah ada kemungkinan untuk mengembangkan tujuan pembelajaran yang lain? Nggih. Ya, di sini saya akan mengembangkan tentang anak terbiasa ibadah sesuai agamanya. Itu saya akan area pengembangannya akan saya tingkatkan. Oh baik, berarti ada kemungkinan Bu Puji meningkatkan tujuan pembelajaran yang lain. Baik, tadi Bu Puji sudah berencana ya 1 minggu yang akan datang akan melakukan peningkatan area pengembangan sekaligus mencapai area pengembangan yang lain, yaitu beribadah sesuai dengan agamanya. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Puji melaksanakan itu? Ya, mungkin ya saya akan meminta bantuan kepada guru-guru yang lain. Kemudian saya juga koordinasi sama orang tua wali murid. Oh, berarti yang bisa membantu itu guru ya, guru yang lain, teman guru, atau mungkin nanti bekerja sama dengan wali murid. Baik, mungkin lain waktu saya ingin ngobrol lagi sama Bu Puji. Saya pengen tahu kira-kira bagaimana tindak lanjut dari apa yang ingin Bu Puji laksanakan itu. Apakah berhasil atau tidak? Saya pengen tahu. Mungkin lain waktu saya akan kembali lagi dan ngobrol dengan Bu Puji ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya, karena Bu Puji sudah menyempatkan waktu di kegiatan percakapan pasca observasi. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Insya Allah tidak. Cukup nggih. Baik, saya sebagai supervisor mohon maaf dan terima kasih karena Bu Puji kemarin sudah melakukan praktek dengan baik. Bagus sekali pra-observasinya, saya tanyakan apa tujuan pembelajarannya juga jelas, area pengembangan yang hendak dicapai apa juga jelas. Jadi sangat bagus sekali. Prakteknya juga insya Allah bagus sekali. Kemudian untuk kegiatan pasca observasi, Bu Puji juga sudah menyampaikan hal-hal atau tindak lanjut apa yang ingin Bu Puji raih ya. Mungkin hanya itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.